adik-adik semua. Shalom Kak. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah meluangkan waktu di tempat ini berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dari kakak. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak akan memanggil salah satu dari kamu, yaitu adik Cese. Silakan maju ke depan untuk memimpin nyanyi dan doa kita. Kita saat duduk sejenak, saat duduk dimulai. Amin. Saat duduk selesai. Oke, kita bernyanyi. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan masih limpahkan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan Yesus. Kami akan memulai kegiatan kami penerangan Alkitab. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi kegiatan kami pada hari ini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih buat adik Cese yang udah memimpin ibadah kita. Nah, baik, tema kita pada hari ini ialah bagaimana cara mengalahkan perasaan insecure. Coba adik-adik buka Alkitabnya, berada pada Yesaya 43 ayat 4. Kakak akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, pada hari ini kita belajar bagaimana cara mengalahkan perasaan insecure. Perasaan insecure ini sering terjadi pada kalangan seperti kita, kalangan remaja. Ternyata perasaan insecure bukan hanya dirasakan pada saat ini. Pada zaman dulu, pada orang-orang zaman dulu juga dirasakannya perasaan insecure. Contohnya, ada 3 tokoh Alkitab yang nantinya akan saya jadikan contoh. Yang pertama ialah tokoh Alkitab yang bernama Gideon. Nah, tokoh pertama ialah Gideon. Tokoh Alkitab yang satu ini juga pernah merasakan perasaan insecure. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan mengatakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ada pada Hakim-Hakim 6 ayat 12. Tetapi pada saat malaikat Tuhan mengatakan tersebut, Gideon berkata kepada malaikat Tuhan bahwa saya masih terlalu mudah untuk melakukan tugas itu, dan saya termasuk kaum yang terlemah dan dirinya adalah kaum yang termuda dari kaum-kaum tersebut. Tokoh Alkitab
kedua yang merasakan perasaan insecure ada pada Musa. Musa adalah salah satu orang tokoh Alkitab yang diberikan Tuhan umur yang panjang. Pada saat itu, Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan mengatakan, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Ada pada Keluaran 3 ayat 10. Tetapi Musa malah mengatakan bahwa dia merupakan seorang yang tidak pandai bicara. Nah, yang terakhir, tokoh Alkitab yang merasakan perasaan insecure ada pada tokoh Alkitab ketiga yang merasakan perasaan insecure ada pada Yeremia. Yeremia juga merasakan perasaan insecure pada saat itu. Dia tidak percaya diri. Kisah Yeremia sama dengan persis dengan kisah Gideon, di mana dia meragukan kesanggupannya. Ketika Tuhan menyuruhnya, maka Tuhan tahu bahwa dia sanggup. Pada saat itu Tuhan mengatakan kepada Yeremia bahwa dia terlahir dengan sebuah rancangan besar, yaitu untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Namun pada saat itu Yeremia menentang dan mengatakan kepada Tuhan bahwa, "Tidak Tuhan, saya tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkannya dan saya juga terlalu muda untuk melakukan tugas tersebut." Nah adik-adik, itulah 3 kisah tokoh Alkitab yang merasakan perasaan insecure. Sebelumnya kakak mau bertanya dulu, ada di sini yang tahu apa itu pengertian insecure? Saya Kak, Coba jelaskan. kurang percaya diri Kak. Ada lagi yang tahu? Saya Kak, seperti itu Kak. Ya benar. Insecure ialah emosi yang terjadi jika seseorang menilai dirinya inferior dibandingkan dengan orang lain. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang hal-hal apa yang sering terjadi atau penyebab kita bisa merasakan perasaan insecure. Yang pertama ialah penolakan. Ditolak oleh orang yang kita sukai, ditolak oleh pengharapan dan keinginan kita, ditolak oleh kampus yang diinginkan. Penolakan seperti inilah yang membuat pandangan kita akan diri kita sendiri. Pemikiran negatif mulai bermunculan, contohnya seperti ini. Apakah saya terlalu jelek? Apakah saya tidak pantas untuk seperti ini? Apakah saya terlalu bodoh? Atau apakah saya terlalu lemah? Pemikiran seperti inilah yang membuat kita tidak berkembang dan diam di tempat. Penyebab yang kedua ialah karena adanya kritik. Hal ini sering terjadi yang diberikan oleh orang sekitar kita. Nah adik-adik, ada yang memberikan kritik positif, ada yang memberikan kritik negatif. Contohnya kritik positif, dia memberikan motivasi yang membangkitkan rasa semangat kita, rasa percaya diri kita bahwa kita bisa melakukan hal itu. Kritik negatif, dia seperti menurunkan rasa percaya diri kita. Dia seperti mengatakan, "Sudahlah, kamu gak akan bisa melakukan itu. Sudah gak usah kamu melakukan itu." Itu membuat percaya diri kita berkurang dan kita gak akan maju-maju. Penyebab yang ketiga ialah perbandingan. Nah, biasanya ini sering terjadi di sekolah, di rumah, di mana kita dibandingkan oleh orang lain. Seperti yang kita ketahui, pasti kemampuan kita dan kemampuan orang lain pastinya berbeda, kan? Kemampuan kita diremehkan dan berkata, "Kenapa kamu gak bisa seperti temanmu? Dia bisa masuk ke kampus yang lebih baik, sementara kamu, kenapa kamu gak bisa seperti temanmu? Dia bisa juara di kelas, sementara kamu
kita tidak berkembang. Perkataan tersebutlah yang membuat kita tidak percaya diri dan membuat kita putus asa. Nah, adik-adik, penolakan, kritik, perbandingan dapat membuat kita insecure dan dapat membuat kita hancur dan diam di tempat serta tidak berkembang. Nah, bagaimana kita dapat mengalahkan ketiga hal ini dalam hidup kita? Menurut kakak, cara terbaiknya adalah dengan mengetahui apa yang Tuhan telah katakan kepada. Nah, adik-adik, yang ingin kakak tanyakan kepada kalian, bagaimana cara mengalahkan ketiga hal tersebut agar tidak mengenai diri kalian? Ada yang tahu? Saya Kak, Ya, silakan. menurut saya Kak, supaya ketiga hal tersebut tidak terjadi dalam kita dan membuat kita insecure, yaitu dengan cara mensyukuri segala apa yang ada dalam diri kita. Tidak perlu mendengarkan perkataan atau penilaian orang lain terhadap kita yang membuat kita kecil atau mental kita turun. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih, pendapat kamu benar. Cara terbaiknya ialah dengan mengetahui apa yang Tuhan telah katakan tentang diri kita. Seperti yang tertulis dalam Alkitab yang terletak pada kitab Efesus 2 ayat 10. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita ialah, percayalah bahwa ketika kamu ditolak oleh orang sekitar, bukan berarti kamu juga ditolak oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan sesuatu yang terbaik untukmu. Nah, adik-adik, berhenti untuk merasakan perasaan insecure, perbanyak bersyukur, percaya diri, dan jangan membanding-bandingkan kemampuanmu dengan kemampuan orang lain. Oke adik-adik, terima kasih buat waktu dan tempat yang adik-adik berikan pada saat ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita aplikasikan dalam diri kita sendiri. Semoga di lain waktu kita juga dapat melakukan ini. Baik, sebelum kita menutupnya, kita bernyanyi dulu dengan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak hal kau pernah buat di
Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu ya Tuhan di sepanjang hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai melakukan ibadah kami. Semoga apa yang kami dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu. Kami mendoakan kedua orang tua kami yang jauh di sana. Kiranya Engkau memberikan mereka sukacita, umur yang panjang, dan apa yang mereka lakukan kiranya campur tangan-Mu hadir dalam hidup kami. Bapak, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Semoga kami dapat sampai di tujuan kami masing-masing dengan selamat. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom.